oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al-Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al-Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al-Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al-Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al-Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center, Ken Setiawan, melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023/SPKT-Baris Krim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Baris Krim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6/2023/SPKT-Baris Krim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al-Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al-Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al-Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni massa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al-Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Massa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al-Zaitun. Selain itu, massa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Baris Krim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Baris Krim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al-Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan, dari sejumlah bukti yang dilaporkan, sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al-Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali, waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana, lanjutnya. Kedatangan ke Al-Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al-Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al-Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas
jelas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok Pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah tidak biasa. Misalnya, Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada satu orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah.
Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya, pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib Ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan, melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023/SPKT-Baris Krim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Baris Krim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6/2023/SPKT-Baris Krim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama
Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni massa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Massa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, massa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan, dari sejumlah bukti yang dilaporkan, sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi Pondok Pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali, waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP, saya ke sana. Lanjutnya, kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada Ponpes-Ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai Ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok Pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah tidak biasa. Misalnya, Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi.
Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa, 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al-Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al-Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al-Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al-Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al-Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al-Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya, pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al-Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al-Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al-Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al-Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al-Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah Nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al-Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al-Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al-Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al-Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Iip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al-Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al-Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al-Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu,
Pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center Ken Setiawan melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6/2023/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni massa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Massa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, massa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali, waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana, lanjutnya. Kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah tidak biasa. Misalnya Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu surat
suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu bisa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar
Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al-Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al-Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al-Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al-Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib pondok pesantren Al-Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik ponpes Al-Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al-Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al-Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al-Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al-Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al-Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center, Ken Setiawan, melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023/SPKT-Baris Krim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Baris Krim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-163/6/2023/SPKT-Baris Krim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al-Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al-Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al-Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni massa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al-Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Massa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al-Zaitun. Selain itu, massa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Baris Krim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Baris Krim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al-Zaitun.
Kabareskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan, dari sejumlah bukti yang dilaporkan, sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali, waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP, saya ke sana. Lanjutnya, kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada Ponpes-Ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai Ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah tidak biasa. Misalnya, Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi.
Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al-Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al-Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al-Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al-Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al-Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al-Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya, pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al-Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al-Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al-Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al-Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al-Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah Nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al-Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al-Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al-Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al-Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al-Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al-Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al-Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al-Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center Ken Setiawan melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya.
Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-P-163/6/2023/SPKT- Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni massa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Massa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, massa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana. Lanjutnya, kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah tidak biasa. Misalnya, Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang.
Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda.
Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib pondok pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu kata dia akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center, Ken Setiawan melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023/SPKT-Baris Krim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Baris Krim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6/2023/SPKT-Baris Krim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni masa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Masa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, masa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Baris Krim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Baris Krim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap
ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi Pondok Pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali, waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP, saya ke sana, lanjutnya. Kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok Pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah tidak biasa. Misalnya Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial.
Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Barreskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya, pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Pahat Al Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu kata dia akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center, Ken Setiawan melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-163/6/2023/SPKT-Bareskrim
Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni masa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Masa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, masa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan masa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana, lanjutnya. Kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah tidak biasa. Misalnya, Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun.
Namun imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya, pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah Nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk.
pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangan yang sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu kata dia akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center, Ken Setiawan melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni masa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Masa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, masa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi Pondok Pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana, lanjutnya. Kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja
Muldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut, apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun? Mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu, perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas, tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah tidak biasa. Misalnya, Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada satu orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD.
Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Barreskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi dua arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya, pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah Nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib Ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangan yang sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan, melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-6-6-2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023.
Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni masa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Masa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, masa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana. Lanjutnya, kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah tidak biasa. Misalnya, Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam.
Terkait dugaan keterlibatannya dalam Negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa, 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al-Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al-Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al-Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al-Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al-Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al-Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya, pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al-Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al-Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al-Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al-Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al-Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah Nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al-Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al-Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al-Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al-Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Iip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023.
Jawaban dari Panji Gumilang itu kata dia akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023/SPKT-Baris Krim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Baris Krim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6/2023/SPKT-Baris Krim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni massa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Massa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, massa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Baris Krim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Baris Krim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana, lanjutnya. Kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada Ponpes-Ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai Ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah tidak biasa. Misalnya,
salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada satu orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu bisa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku.
Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah Nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib Ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan, melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023 Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6/2023 Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab,
Hari ini 26 Juni, massa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al-Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Massa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al-Zaitun. Selain itu, massa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al-Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan, dari sejumlah bukti yang dilaporkan, sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al-Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al-Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali, waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP, saya ke sana, lanjutnya. Kedatangan ke Al-Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al-Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada Ponpes-Ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai Ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al-Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al-Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah yang tidak biasa. Misalnya, Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al-Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al-Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al-Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al-Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al-Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al-Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al-Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al-Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al-Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al-Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa, 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al-Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al-Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al-Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al-Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al-Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al-Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya, pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al-Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al-Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al-Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al-Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al-Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah Nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al-Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al-Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al-Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al-Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Iip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al-Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al-Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al-Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al-Zaitun kembali dilaporkan polisi.
Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center Ken Setiawan melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6/6-2023/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni massa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Massa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, massa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana, lanjutnya. Kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada Ponpes-Ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai Ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah yang tidak biasa. Misalnya, Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu
suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar
Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al-Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al-Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al-Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al-Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib pondok pesantren Al-Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik ponpes Al-Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al-Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al-Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al-Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al-Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al-Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center, Ken Setiawan, melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023/SPKT-Baris Krim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Baris Krim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6/2023/SPKT-Baris Krim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al-Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al-Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al-Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni massa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al-Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Massa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al-Zaitun. Selain itu, massa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Baris Krim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Baris Krim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al-Zaitun.
Kabareskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana. Lanjutnya, kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah yang tidak biasa. Misalnya Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi.
Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al-Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al-Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al-Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al-Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al-Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al-Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya, pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al-Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al-Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al-Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al-Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al-Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah Nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al-Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al-Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al-Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al-Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al-Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al-Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al-Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al-Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center Ken Setiawan melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya.
Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-PK-6-2023-SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni masa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Masa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, masa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali, waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana, lanjutnya. Kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada Ponpes-Ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai Ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah yang tidak biasa. Misalnya, Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang.
Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda.
Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib pondok pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu kata dia akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center, Ken Setiawan melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6-2023/SPKT-Baris Krim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Baris Krim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6-6-2023/SPKT-Baris Krim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni masa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Masa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, masa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Baris Krim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Baris Krim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan, dari sejumlah bukti yang dilaporkan, sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap
ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi Pondok Pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana. Lanjutnya, kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada Ponpes-Ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja Muldoko menilai Ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok Pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah tidak biasa. Misalnya, Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial.
Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Barreskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya, pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah Nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan, melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-163/6/2023/SPKT-Bareskrim
Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni masa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Masa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, masa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana, lanjutnya. Kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja Muldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah yang tidak biasa. Misalnya, Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun.
Namun imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah Nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk.
pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu kata dia akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center, Ken Setiawan melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6-6/2023 Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6-6/2023 Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni masa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Masa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, masa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi Pondok Pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana, lanjutnya. Kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan
Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut, apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun? Mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu, perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas, tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah tidak biasa. Misalnya Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada satu orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD.
Di antaranya tindakan hukum pidana pada individu oleh Barreskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi dua arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya, pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah Nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib Ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangan yang sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan, melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023.
Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni masa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Masa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, masa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana. Lanjutnya, kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah tidak biasa. Misalnya Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam.
Terkait dugaan keterlibatannya dalam Negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa, 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al-Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al-Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al-Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al-Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al-Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al-Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al-Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al-Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al-Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al-Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al-Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah Nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al-Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al-Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al-Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al-Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Iip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023.
Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center, Ken Setiawan, melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/6/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6/6/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni massa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Massa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, massa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan, dari sejumlah bukti yang dilaporkan, sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali, waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana, lanjutnya. Kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak. Hal itu disampaikan merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah tidak biasa. Misalnya,
Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada satu orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku.
Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah Nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib Ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangan yang sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan, melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab,
Hari ini 26 Juni, massa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al-Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Massa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al-Zaitun. Selain itu, massa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al-Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan, dari sejumlah bukti yang dilaporkan, sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al-Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al-Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana, lanjutnya. Kedatangan ke Al-Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al-Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al-Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al-Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah tidak biasa. Misalnya, Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al-Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al-Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al-Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu bisa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al-Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al-Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al-Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al-Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al-Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al-Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al-Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa, 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al-Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al-Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al-Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al-Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al-Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al-Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya, pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al-Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al-Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al-Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al-Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al-Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah Nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al-Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al-Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al-Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al-Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al-Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al-Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al-Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al-Zaitun kembali dilaporkan polisi.
Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center, Ken Setiawan melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6/2023/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni massa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Massa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, massa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana, lanjutnya. Kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah tidak biasa. Misalnya Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu
suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu bisa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar.
Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al-Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al-Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al-Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al-Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib pondok pesantren Al-Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al-Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al-Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al-Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al-Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al-Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al-Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan, melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023 Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-163/6/2023 Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al-Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al-Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al-Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni massa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al-Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Massa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al-Zaitun. Selain itu, massa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al-Zaitun.
Kabareskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana, lanjutnya. Kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada Ponpes-Ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja Muldoko menilai Ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah yang tidak biasa. Misalnya, Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi.
Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al-Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al-Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al-Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al-Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al-Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al-Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al-Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al-Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al-Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al-Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al-Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah Nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al-Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al-Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al-Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al-Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu kata dia akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al-Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al-Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al-Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al-Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6-2023 Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya.
Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-P-6-6-2023-6-SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni masa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Masa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, masa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali, waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana, lanjutnya. Kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada Ponpes-Ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai Ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah yang tidak biasa. Misalnya, Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang.
Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda.
Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib pondok pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu kata dia akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center, Ken Setiawan melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6-2023/SPKT-Baris Krim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Baris Krim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6-6-2023/SPKT-Baris Krim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni masa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Masa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, masa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Baris Krim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Baris Krim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap
ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi Pondok Pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana. Lanjutnya, kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok Pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah yang tidak biasa. Misalnya, Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial.
Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Barreskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya, pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah Nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan, melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/6/2023/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-163/6/2023/SPKT/Bareskrim
Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni masa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Masa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, masa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana. Lanjutnya, kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada Ponpes-Ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai Ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah tidak biasa. Misalnya Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun.
Namun imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah Nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk.
pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu kata dia akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center Ken Setiawan melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6-2023/SPKT-Baris Krim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Baris Krim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6-2023/SPKT-Baris Krim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni masa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Masa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, masa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Baris Krim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Baris Krim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabares Krim Komjen Agus Andrianto menambahkan, dari sejumlah bukti yang dilaporkan, sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi Pondok Pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali, waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP, saya ke sana, lanjutnya. Kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada Ponpes-Ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai Ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan.
Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut, apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun? Mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu, perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas, tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah tidak biasa. Misalnya, Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada satu orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD.
Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi dua arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya, pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib Ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center, Ken Setiawan, melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6/6/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023.
Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni masa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Masa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, masa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana. Lanjutnya, kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada Ponpes-Ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai Ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah tidak biasa. Misalnya, Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam.
Terkait dugaan keterlibatannya dalam Negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al-Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al-Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al-Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al-Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al-Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al-Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya, pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al-Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al-Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al-Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al-Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al-Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah Nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al-Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al-Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al-Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al-Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Iip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023.
Jawaban dari Panji Gumilang itu kata dia akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center, Ken Setiawan melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023/SPKT-Baris Krim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Baris Krim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6/2023/SPKT-Baris Krim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni masa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Masa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, masa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Baris Krim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Baris Krim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana, lanjutnya. Kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah yang tidak biasa. Misalnya, saat
salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada satu orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku.
Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah Nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib Ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu kata dia akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center, Ken Setiawan melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-163/6/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab,
Hari ini 26 Juni, massa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al-Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Massa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al-Zaitun. Selain itu, massa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al-Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al-Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al-Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana, lanjutnya. Kedatangan ke Al-Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al-Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al-Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al-Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah tidak biasa. Misalnya Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al-Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al-Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al-Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al-Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al-Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al-Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al-Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al-Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al-Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al-Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al-Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al-Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al-Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al-Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al-Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al-Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya, pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al-Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al-Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al-Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al-Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al-Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah Nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al-Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al-Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al-Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Pahat Al-Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al-Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al-Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al-Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al-Zaitun kembali dilaporkan polisi.
Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center Ken Setiawan melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6/2023/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni masa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Masa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, masa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana, lanjutnya. Kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah tidak biasa. Misalnya Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu
suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar.
Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al-Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al-Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al-Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al-Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib pondok pesantren Al-Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik ponpes Al-Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al-Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al-Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al-Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al-Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al-Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan, melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-6-6-6-2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al-Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al-Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al-Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni masa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al-Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Masa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al-Zaitun. Selain itu, masa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al-Zaitun.
Kabareskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana. Lanjutnya, kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah yang tidak biasa. Misalnya, Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu bisa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam Negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi.
Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al-Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al-Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al-Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al-Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al-Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al-Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al-Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al-Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al-Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al-Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al-Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah Nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al-Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al-Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al-Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al-Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al-Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al-Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al-Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al-Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan, melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6-6/2023 Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya.
Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-P-6-6-2023-SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni massa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Massa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, massa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana, lanjutnya. Kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada Ponpes-Ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai Ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah yang tidak biasa. Misalnya, Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang.
Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda.
Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib pondok pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan, melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6-2023 Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6-2023 Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni massa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Massa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, massa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan, dari sejumlah bukti yang dilaporkan, sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap
ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi Pondok Pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana. Lanjutnya, kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok Pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah yang tidak biasa. Misalnya, Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial.
Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Barreskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya, pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah Nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center Ken Setiawan melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-163/6/2023
SPKT Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni masa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Masa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, masa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali, waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana, lanjutnya. Kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada Ponpes-Ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai Ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah yang tidak biasa. Misalnya, Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang.
Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda.
Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah H-1 Idul Adha. Nasib Al Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib pondok pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu kata dia akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center, Ken Setiawan melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni masa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Masa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, masa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan masa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap
ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi Pondok Pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali, waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP, saya ke sana, lanjutnya. Kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut, apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun? Mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu, perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas, tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok Pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah tidak biasa. Misalnya, Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya jawaban dari Panji kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD.
Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Barreskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya, pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah Nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib Ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangan yang sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Pahat Al Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan, melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-6-6-6-6-6-6-6-6-SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023.
Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni masa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Masa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, masa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana. Lanjutnya, kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah tidak biasa. Misalnya Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam.
Terkait dugaan keterlibatannya dalam Negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa, 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al-Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al-Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al-Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al-Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al-Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al-Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya, pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al-Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al-Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al-Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al-Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al-Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah Nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al-Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al-Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al-Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al-Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Iip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023.
Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center, Ken Setiawan, melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/6/2023/SPKT-Baris Krim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Baris Krim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6/2023/SPKT-Baris Krim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni massa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Massa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, massa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Baris Krim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Baris Krim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan, dari sejumlah bukti yang dilaporkan, sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali, waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana, lanjutnya. Kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah tidak biasa. Misalnya,
salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada satu orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu bisa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku.
Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib Ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan, melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/6/2023 Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6/6/2023 Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab,
Hari ini 26 Juni, massa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al-Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Massa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al-Zaitun. Selain itu, massa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al-Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan, dari sejumlah bukti yang dilaporkan, sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al-Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al-Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali, waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP, saya ke sana, lanjutnya. Kedatangan ke Al-Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al-Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada Ponpes-Ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai Ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al-Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al-Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah yang tidak biasa. Misalnya, Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al-Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al-Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al-Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al-Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al-Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al-Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al-Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al-Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al-Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al-Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa, 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al-Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al-Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al-Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al-Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al-Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al-Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya, pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al-Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al-Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al-Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al-Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al-Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah Nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al-Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al-Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al-Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al-Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al-Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al-Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al-Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al-Zaitun kembali dilaporkan polisi.
Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center Ken Setiawan melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023 Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6/2023 Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni massa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Massa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, massa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali, waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP, saya ke sana, lanjutnya. Kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada Ponpes-Ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai Ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah yang tidak biasa. Misalnya, Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh
aku sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar.
Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al-Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al-Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al-Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al-Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Pahat Al-Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al-Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al-Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al-Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al-Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center, Ken Setiawan, melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023/SPKT-Baris Krim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Baris Krim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6/6/2023/SPKT-Baris Krim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al-Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al-Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al-Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni massa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al-Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Massa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al-Zaitun. Selain itu, massa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Baris Krim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Baris Krim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al-Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan, dari sejumlah bukti yang dilaporkan, sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al-Zaitun ungkap
ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi Pondok Pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana. Lanjutnya, kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada Ponpes-Ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai Ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok Pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah tidak biasa. Misalnya, Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial.
Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Barreskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya, pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah Nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan, melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-163/6/2023/SPKT-Bareskrim
Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni masa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Masa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, masa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana, lanjutnya. Kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja Muldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah yang tidak biasa. Misalnya, Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun.
Namun imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk.
pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangan yang sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu kata dia akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center, Ken Setiawan melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6-6/2023/SPKT-Baris Krim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Baris Krim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-163/6/2023/SPKT-Baris Krim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni masa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Masa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, masa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Baris Krim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan masa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Baris Krim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi Pondok Pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana, lanjutnya. Kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan
Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut, apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun? Mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu, perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas, tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah tidak biasa. Misalnya Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada satu orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD.
Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Barreskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi dua arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya, pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah Nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib Ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena ini kewenangan yang sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Pahat Al Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu kata dia akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023.
Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni masa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Masa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, masa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana. Lanjutnya, kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah tidak biasa. Misalnya Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam.
Terkait dugaan keterlibatannya dalam Negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al-Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al-Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al-Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al-Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al-Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al-Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya, pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al-Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al-Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al-Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al-Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al-Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah Nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al-Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al-Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al-Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangan yang sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Pahat Al-Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Iip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023.
Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan, melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni masa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Masa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, masa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan, dari sejumlah bukti yang dilaporkan, sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana, lanjutnya. Kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah tidak biasa. Misalnya,
salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada satu orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu bisa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku.
Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib Ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan, melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/6/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6/6/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab,
Hari ini 26 Juni, massa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al-Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Massa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al-Zaitun. Selain itu, massa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al-Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan, dari sejumlah bukti yang dilaporkan, sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al-Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al-Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali, waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana, lanjutnya. Kedatangan ke Al-Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al-Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al-Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al-Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah tidak biasa. Misalnya Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al-Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al-Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al-Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu bisa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al-Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al-Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al-Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al-Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al-Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al-Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al-Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa, 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya, Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al-Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al-Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al-Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al-Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al-Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al-Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya, pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al-Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al-Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al-Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al-Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al-Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah Nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al-Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al-Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al-Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Pahat Al-Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al-Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al-Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al-Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al-Zaitun kembali dilaporkan polisi.
Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center Ken Setiawan melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6/6-6/2023/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni massa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Massa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, massa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana, lanjutnya. Kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada Ponpes-Ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai Ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah yang tidak biasa. Misalnya, Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu
suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu bisa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar.
selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al-Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al-Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al-Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al-Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib pondok pesantren Al-Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al-Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al-Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al-Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al-Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al-Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al-Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan, melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023 Baris Krim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Baris Krim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6/2023 Baris Krim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al-Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al-Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al-Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni massa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al-Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Massa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al-Zaitun. Selain itu, massa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al-Zaitun.
Kabareskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan, dari sejumlah bukti yang dilaporkan, sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali, waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana, lanjutnya. Kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah yang tidak biasa. Misalnya, Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu bisa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi.
Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al-Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al-Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al-Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al-Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al-Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al-Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya, pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al-Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al-Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al-Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al-Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al-Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah Nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al-Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al-Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al-Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al-Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al-Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al-Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al-Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al-Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan, melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023 Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya.
Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-163-6-2023-SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni masa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Masa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, masa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali, waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP, saya ke sana. Lanjutnya, kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah yang tidak biasa. Misalnya Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang.
Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda.
Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib pondok pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center, Ken Setiawan, melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/6/2023/SPKT/Baris Krim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Baris Krim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6/6/2023/SPKT/Baris Krim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni masa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Masa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, masa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Baris Krim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Baris Krim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan, dari sejumlah bukti yang dilaporkan, sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap
ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi Pondok Pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana. Lanjutnya, kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok Pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah yang tidak biasa. Misalnya, Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial.
Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Barreskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya, pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan, melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6-2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-163/6/2023/SPKT
garing SPKT garing Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni masa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Masa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, masa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana. Lanjutnya, kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada Ponpes-Ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai Ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah tidak biasa. Misalnya, Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang.
Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda.
Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib pondok pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu kata dia akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6-2023/SPKT-Baris Krim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Baris Krim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6-6-2023/SPKT-Baris Krim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni masa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Masa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, masa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Baris Krim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Baris Krim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan, dari sejumlah bukti yang dilaporkan, sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap
ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi Pondok Pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana. Lanjutnya, kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja Muldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok Pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah tidak biasa. Misalnya, Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial.
Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Barreskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya, pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah H-1 Idul Adha. Nasib Al Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan, melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/6/2023/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-163/6/2023/SPKT/Bareskrim
Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni massa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Massa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, massa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali, waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana, lanjutnya. Kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada Ponpes-Ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai Ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah tidak biasa. Misalnya Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras.
Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah Nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al Zaitun di tangan Mahfud MD.
Nasib pondok pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu kata dia akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center, Ken Setiawan melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6-2023/SPKT-Baris Krim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Baris Krim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6-2023/SPKT-Baris Krim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni masa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Masa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, masa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Baris Krim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Baris Krim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan, dari sejumlah bukti yang dilaporkan, sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi Pondok Pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali, waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP, saya ke sana, lanjutnya. Kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja
Muldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut, apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun? Mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu, perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas, tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah tidak biasa. Misalnya, Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada satu orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD.
Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi dua arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya, pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib Ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan, melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023.
Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni masa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Masa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, masa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana. Lanjutnya, kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja Muldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah tidak biasa. Misalnya, Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam.
Terkait dugaan keterlibatannya dalam Negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al-Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al-Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al-Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al-Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al-Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al-Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya, pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al-Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al-Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al-Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al-Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al-Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah Nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al-Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al-Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al-Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al-Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Iip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023.
Jawaban dari Panji Gumilang itu kata dia akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center, Ken Setiawan melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni masa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Masa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, masa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana, lanjutnya. Kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja Muldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah tidak biasa. Misalnya
Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada satu orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku.
Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah Nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib Ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu kata dia akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center, Ken Setiawan melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab,
Hari ini 26 Juni, massa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al-Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Massa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al-Zaitun. Selain itu, massa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al-Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan, dari sejumlah bukti yang dilaporkan, sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al-Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al-Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana, lanjutnya. Kedatangan ke Al-Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al-Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada Ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai Ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al-Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al-Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah tidak biasa. Misalnya Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al-Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al-Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al-Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al-Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al-Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al-Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al-Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al-Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al-Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al-Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al-Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al-Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al-Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al-Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al-Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al-Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya, pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al-Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al-Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al-Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al-Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al-Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah Nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al-Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al-Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al-Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangan yang sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Pahat Al-Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al-Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al-Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al-Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al-Zaitun kembali dilaporkan polisi.
Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center Ken Setiawan melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6/2023/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni masa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Masa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, masa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana. Lanjutnya, kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah tidak biasa. Misalnya Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu
suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar.
Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al-Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al-Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al-Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al-Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib pondok pesantren Al-Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik ponpes Al-Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangan yang sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al-Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al-Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al-Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al-Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al-Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center, Ken Setiawan, melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6/6-6/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al-Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al-Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al-Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni massa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al-Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Massa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al-Zaitun. Selain itu,
Massa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi Pondok Pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana, lanjutnya. Kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja Muldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok Pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah tidak biasa. Misalnya Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang.
Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke gedung sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al-Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al-Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al-Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al-Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al-Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al-Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya, pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al-Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al-Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al-Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al-Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al-Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah Nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al-Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib Pondok Pesantren Al-Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al-Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al-Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al-Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al-Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al-Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al-Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan, melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi
bernomor LP-B-6/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6/2023/SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni massa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Massa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, massa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan dari sejumlah bukti yang dilaporkan sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali, waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP, saya ke sana, lanjutnya. Kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada Ponpes-Ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai Ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah yang tidak biasa. Misalnya, Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja.
Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Panji Gumilang memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikannya melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate Bandung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat. Sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu hingga Selasa 27 Juni 2023 untuk melakukan konfirmasi ke Panji Gumilang. Ia memaparkan jika benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya, jawaban dari Panji Gumilang akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis, beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri. Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE atas pernyataannya di media sosial. Sebelumnya Menko Polhukam memanggil Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait mendengarkan hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut diduga kuat ada tindak pidana yang sangat jelas di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk pula dengan permasalahan administrasi di ponpes tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Di antara tindakan hukum pidana pada individu oleh Bareskrim, tindakan hukum administratif kepada institusinya, dan tindakan preventif. Tim investigasi sudah melakukan komunikasi 2 arah dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dan penggalian data di lapangan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil menyebut masalah yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun telah diatasi oleh pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan persoalan Al Zaitun pada pemerintah, termasuk proses hukum yang berlaku. Ajaran nyeleneh Pondok Pesantren Al Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus Ponpes Ken Setiawan. Menurutnya pemimpin pesantren Panji Gumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara Catatan Demokrasi yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Gumilang dalam kurikulum Al Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Adapun kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah
Namun dalam syahadat versi Al Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam, maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliyah, sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu, poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al Zaitun adalah memandang bahwa Panji Gumilang adalah nabi. H-1 Idul Adha, nasib Al Zaitun di tangan Mahfud MD. Nasib pondok pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang di ujung tanduk. Pemerintah melalui Menko Polhukam bakal memutuskan nasib ponpes yang kontroversi sehari sebelum Idul Adha. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Mahfud MD bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al Zaitun pada Rabu 28 Juni 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena saat ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan, jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Jawaban dari Panji Gumilang itu, kata dia, akan diserahkan Menko Polhukam yang telah mengambil alih kewenangan penanganan Al Zaitun. Ia tak menjelaskan secara rinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, keputusan terkait Al Zaitun selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun kembali dilaporkan polisi. Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center, Ken Setiawan, melaporkan Panji Gumilang kepada Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Ken itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-B-6/2023 Bareskrim Polri tertanggal 27 Juni 2023. Panji disebut diduga melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Gumilang menyebarkan pahamnya. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-6/2023 Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Al Zaitun terindikasi nistakan agama. Jokowi cawe-cawe. Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar terhadap proses penanganan Ponpes Al Zaitun. Jokowi bilang sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas untuk mendalami apa yang terjadi di dalam Ponpes Al Zaitun. Bukan tanpa sebab, hari ini 26 Juni massa menggelar aksi protes terkait dengan polemik Al Zaitun di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Massa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut soal polemik yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Selain itu, massa juga mendesak Polri memprotes Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Selain berunjuk rasa, sejumlah perwakilan massa mengunjuk rasa diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Bareskrim Polri menyatakan tengah mendalami laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Mabes Polri segera membentuk tim bersama Kemenko Polhukam, Kemenak, dan MUI guna mengusut dugaan penistaan agama di Al Zaitun. Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menambahkan, dari sejumlah bukti yang dilaporkan, sepintas ada dugaan yang mengarah ke penistaan agama. Sosok mantan jenderal yang pernah ceramah di Al Zaitun ungkap
ada yang berbeda. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko mengaku pernah mengunjungi Pondok Pesantren Al Zaitun yang kini tengah jadi sorotan. Bahkan ia pernah mengisi ceramah di sana. Panglima TNI era 2013 sampai 2015 itu mengaku sudah 2 kali mengunjungi pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Saya 2 kali waktu masih Pangdam dulu ya, Pangdam sekali. Berikutnya waktu jadi KSP saya ke sana. Lanjutnya, kedatangan ke Al Zaitun pun atas undangan pihak Ponpes. Saat itu menurutnya kondisi di Ponpes Al Zaitun berjalan seperti biasa. Hal itu disampaikan merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya. Hanya saja, Muldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Ya, lingkungannya berjalan seperti biasa ya, lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental yang di sana. Jelas Muldoko. Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaitun, mantan Panglima TNI ini pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Sebab jika hanya dilihat sekilas tentu tidak dapat diambil kesimpulan. Pondok Pesantren Al Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes tersebut diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah yang tidak biasa. Misalnya, Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada 1 orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversinya itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Belakangan nama Muldoko dituding menjadi backing dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Pasalnya, beberapa pihak menuding jika Ponpes Al Zaitun dibackingi oleh orang berpengaruh lantaran sulit sekali ditindak. Terkait hal itu, Muldoko justru membantah. Emang preman kok jadi backing? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu ya, biar pinter dikit, ujar Muldoko. Sementara itu, saat ini ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, Muldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurutnya, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Jawaban Panji Gumilang untuk Mahfud MD, MUI vonis sebelum tabayun. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengirimkan jawaban terkait tudingan menista agama Islam. Jawaban tertulis tersebut diserahkan Panji melalui orang kepercayaannya ke tim investigasi Pemprov Jawa Barat untuk selanjutnya diteruskan ke Menko Polhukam. Ponpes Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Selain kontroversi dugaan aliran sesat, Ponpes Al Zaitun disorot karena tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Menurut Panji, apa yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Terkait dugaan keterlibatannya dalam negara Islam Indonesia KW9, Panji Gumilang juga membantahnya. Panji Gumilang mengatakan urusan NII itu sudah selesai dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya